Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semuanya pada sehat? Alhamdulillah. Duduk yang rapi ya, tangannya di depan, di meja gitu yang rapi ya. Sebelum belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Jadi supaya siapa yang hari ini nggak masuk, siapa yang masuk. Bapak absen ya, yang disebut namanya itu jawab. Ahmad Hanafi, Siti Mukian, Trio Apandi, Ufik Laila Hanum, Unus. Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, mana pengurus kelasnya? Sebelum belajar kita berdoa, maka pengurus kelas atau KM supaya memimpin doa. Ayo dipersilakan. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa kiraman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pelajarannya halaman halaman A. Ya. Baik anak-anak, pada siang hari ini kita akan belajar materi pembelajarannya yaitu mengenai tentang alat bersuci. Ada alat bersuci. Yang pertama pada siang hari ini kita belajar mengenai tentang macam-macam air. Kedudukan air bisa dilihat. Yang pertama, air itu sebagai alat suci. Mungkin adik-adik dulu waktu kelas sekolah SD atau sekolah MI pernah mendengar. Ada yang tahu alat bersuci itu apa? Ada yang tahu alat bersuci itu apa yang kalian tahu? Suci itu ya air, ya, air. Yang kedua, kedudukan air dibagi menjadi 5. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musyamas, yang ketiga air toir ghair mutahhir, yang keempat air mustamal, yang kelima air mutanajis. Bisa diperhatikan berikutnya anak-anak. Tadi udah disampaikan bahwa yang pertama itu air mutlak. Bisa dilihat ya, air mutlak. Perhatikan gambarnya, kelihatan. Kenapa disebut air suci menyucikan air yang belum tercampur, masih murni, maka disebutnya air mutlak. Maka kedudukan air mutlak ini ada beberapa jenis, yaitu air laut, air yang suci mensucikan. Makanya adik-adik kalau ke pantai, ya, nanti kalau ada libur sekolah atau kapan dengan keluarga ke pantai, pas ke pantai waktu jam sholat dohor umpama, jangan bingung-bingung mana nih madu air wudhu. Silakan mendatangi ke tengah laut, mana air laut nih, disitulah berwudhu. Sah nggak? Sah. Air laut sah. Makanya kamu kadang
pada saat liburan, rekreasi, tapi nggak sholat. Padahal air banyak di laut. Alasan nggak ada wudhunya, sulit wudhunya. Itu air laut. Yang kedua, air es. Kamu kalau nggak minum es itu rupanya yang paling favorit minum es. Ya, es yang bagaimana? Es yang masih murni. Kalau esnya sudah dicampur dengan teh jus, itu udah persoalannya lain. Selanjutnya yang disebut air mutlak itu yaitu air embun. Ya, air embun. Tahu embun? Kalau kita di sini biasanya air embun itu kapan? Kita bisa merasakan ada embun. Subuh ya. Terus air sumur. Ada sumur nggak di kampung kalian? Sumur. Biasanya sumur itu ada sumbernya. Ada sumber, sebutnya sumber. Ada mata airnya di bawahnya. Silakan, boleh. Terus air sungai. Di mana ada sungai di sini? Ada orang gunung nggak sih? Biasanya ada orang gunung mah ada sungai. Ada nggak? Terus air salju. Wah, kita orang Badak bukan orang Eropa ya. Orang Eropa pasti ada salju. Kalau kamu nanti ke Eropa menemukan salju, udah ada air salju, boleh wudhu. Yang kedua air musyamas. Kita bisa lihat dari pertama tadi, yaitu 2 air musyamas. Nah, sekarang nih 2 air musyamas. Air musyamas adalah air suci, menyucikan tetapi makruh untuk digunakan bersuci ya. Artinya untuk digunakan berwudu. Seperti apa air musyamas ini? Seperti air yang kena terik matahari atau kena panas terik matahari. Air yang kena terik matahari. Tahu air panas tahu? Suka ke sawah atau kemana? Siapa yang di rumahnya punya tempat air tapi di luar rumah gitu? Kalau orang sini nyebutnya drum, atau kadang ember ditaruh di depan rumah, kena panas, airnya panas nggak? Kan? Tapi airnya yang kena dari sinar matahari itu faktornya sebab wadahnya dari apa gitu? Yang kiranya wadahnya itu berkarat. Wadah apa dan baunya? 3 yang harus diperhatikan itu 3: bau, rasa, dan warna. Mana air suci? Nih, air mutlak. Tadi sudah belajar air mutlak. Air mutlak itu air yang suci dan menyucikan, belum tercampur apa-apa. Ya. Maka di situ seperti air kopi, air sirup, suci enggak? Suci. Kalau enggak suci enggak boleh diminum. Ada yang suka kopi? Kopi apa? Luwak. Ada yang suka teh? Teh apa? Ya kan? Suci. Air kelapa suka? Suka, favorit. Enggak cukup air kelapa dengan gula, masih ditambahin lagi dengan susu biar masih kurang lagi, dicampurin lagi dengan yang suci lagi apa? Es. Ya kan? Suci, tetapi tidak bisa untuk bersuci. Setelah dicampur maka akan berubah 3 hal. Warnanya berubah nggak warnanya? Berubah kan setelah dicampur teh. Baunya berubah nggak? Tahu nggak bau teh dia kayak gimana? Kalau suka minum teh pasti aroma tehnya itu. Nah, terus rasanya, kalau teh rasanya apa? Hah? Teh rasanya apa? Manis. Pahit. Siapa teh itu manis? Bener nggak? Kecuali teh manis. Iya kan? Ini namanya air suci, dicampur dengan benda suci. Suci
suci bisa diminum, tapi tidak bisa untuk bersuci wudhu. Ini yang namanya air tohir ghair mutahhir. Suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Baik anak-anak, selanjutnya kita bagi kelompok. Ya. Bagi kelompok, silakan. Apa namanya? 2 meja, 1 kelompok. Kamu ke belakang, kamu ke belakang. Silakan. Jangan rapi, jangan bercanda. Rapi. Silakan diskusikan mengenai tentang ya, air mutlak, yang kedua air tohir ghair mutahhir. Silakan. Ya Rabbi. Setelah ini nanti salah satu dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan ke depan tentang air mutlak dan air tohir ghair mutahhir. Nah, baik anak-anak, sudah selesai mempresentasikan, maka salah satu dari kelompok silakan untuk maju ke depan mempresentasikan mengenai tentang apa yang tadi sudah dipelajari. Silakan sini maju ke depan. Yang lainnya perhatikan. Air mutlak 1 air laut, 2 air sumur, 3 air sungai, 4 air memancar dari batu, 5 air es, 6 air mata air, 7 air salju, 8 air embun. Air tohir ghair mutahhir adalah air yang suci tapi tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yes. Ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada siang hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan untuk pembelajaran pada siang hari ini gimana? Menyenangkan ya? Menyenangkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran materi mengenai tentang macam-macam air kita mendapatkan hikmahnya. Hikmah diantaranya mempelajari macam-macam air, yaitu hidup bersih dan sehat. Demikian, sebelum Bapak tutup untuk materi pembelajaran siang hari ini, Bapak pesan di rumahnya patuhi orang tua, taat beribadah tepat waktu, biasakan bersuci. Untuk kegiatan pembelajaran sore hari ini, kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.